Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan strategi pengembangan bisnis pada perusahaan retail di Metro Department Store Karawang. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zania Nurul Ramadanti. Perkenalkan, nama saya Anzenia Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmayanti. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang Metro Department Store. Department Store telah menjadi bagian integral dari industri retail di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Department Store telah berkembang dengan pesat, menawarkan berbagai produk fashion yang beragam dan berkualitas. Salah satu department store yang berkembang di Indonesia adalah Metro Department Store. Metro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail yang menawarkan berbagai macam produk kebutuhan mulai dari fashion, kosmetik, perlengkapan rumah, dan lain sebagainya. Metro Department Store berbasis di Singapura dan Indonesia. Didirikan oleh Ong Jokim pada tahun 1953, Metro saat ini memiliki 14 gerai yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Selain produk fashion, Metro Department Store juga memiliki koleksi perlengkapan rumah tangga yang bervariatif. Metro berkomitmen untuk terus menyediakan produk retail terbaik untuk masyarakat Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang analisis kondisi dan keadaan perusahaan. Perusahaan Metro Department Store Karawang ini memiliki sejumlah kekuatan yang signifikan, seperti menyediakan produk yang luas, variatif, dan berkualitas tinggi, program loyalitas pelanggan, serta staf pekerja yang berpengalaman. Namun, dari beberapa kekuatan itu, Metro Department Store juga memiliki kelemahan seperti harga yang relatif tinggi, kurang memanfaatkan penjualan online, dan lain sebagainya. Dari sisi peluang pun, mungkin Metro dapat melakukan atau memperluas pangsa pasar, melakukan ekspansi ke pasar internasional ataupun platform e-commerce, dan lain sebagainya. Dan juga, perusahaan juga harus mewaspadai ancaman seperti dari toko retailers online ataupun toko fisik. Lalu ada ancaman penurunan ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen. Lalu juga ada ancaman perubahan referensi konsumen ke arah belanja online. Nah, berdasarkan analisis kondisi Metro yang sudah dijelaskan, pada kenyataannya kini Metro sudah berkembang hingga memiliki 9 gerai cabang tersebar di Indonesia. Berdasarkan analisis kondisi Metro yang sudah dijelaskan, pada kenyataannya kini Metro sudah berkembang hingga memiliki 9 gerai cabang yang tersebar di Indonesia. Namun, tidak semua cabang ini memiliki kesuksesan yang sama. Contohnya saja cabang Metro yang ada di Surabaya kini terancam tutup. Hal ini mungkin disebabkan karena tingkat penjualan yang cenderung tidak meningkat. Nah, maka dari itu, seharusnya Metro lebih memperhatikan lagi strategi bisnisnya. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, perusahaan retail department store ini dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan daya saing mereka di pasar. Lalu yang selanjutnya ada filosofi dari perusahaan. Metro Department Store ini mengambil filosofi one stop shopping, yang mana memungkinkan para pelanggan untuk menemukan semua produk yang mereka butuhkan pada satu tempat. Dengan menyediakan berbagai macam produk, Metro bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus berkunjung ke banyak tempat. Profil perusahaan, Metro Department Store memiliki 9 gerai di Indonesia, termasuk di Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Solo. Gerai pertamanya dibuka pada tahun 1991 di Mall Pondok Indah, Jakarta. Perusahaan ini memiliki visi menjadi departemen store dan tujuan belanja di Indonesia, serta 3 misi utama: menyediakan produk pilihan dengan kualitas dan nilai terbaik untuk keutamaan pelanggan, menjadi perusahaan pilihan masyarakat dengan menyediakan tempat kerja yang berkepedulian dan terus maju, dan yang terakhir, terus meningkatkan nilai bagi semua stakeholder. Nah, ini berikut logo perusahaan Metro-nya. Visi Metro Department Store yaitu menjadi pemimpin dalam industri retail yang jadi tujuan utama untuk berbelanja bagi masyarakat dengan fokus pada inovasi dan kepuasan pelanggan.
Misi dari Metro Department Store Karawang yang pertama menyediakan barang dengan kualitas tinggi dan trendy sehingga dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup pelanggan kami. Yang kedua yaitu menyediakan tempat kerja yang terus maju dan berkepedulian. Yang ketiga memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan profesional untuk menciptakan pengalaman belanja yang luar biasa. Dan yang terakhir yaitu terus meningkatkan nilai bagi semua stakeholder. Selanjutnya ada tujuan. Di sini kami membagi tujuan menjadi 3 bagian, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan juga tujuan jangka panjang. Yang pertama ada tujuan jangka pendek, yaitu meningkatkan penjualan harian dan juga memperbaiki layanan pelanggan. Yang kedua ada jangka menengah, yaitu adalah memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir ada tujuan jangka panjang, yaitu adalah menciptakan praktis bisnis yang ramah lingkungan dan juga memperkuat relasi kemitraan untuk perkembangan bisnis. Sasaran yang pertama, masyarakat yang memiliki kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan fashion, elektronik, kosmetik, dan lain-lain. Yang kedua, masyarakat yang memiliki kualitas berbelanja yang baik dan mencari produk retail terbaik untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki kebutuhan fashion dan ingin memenuhi kebutuhan fashion mereka dengan produk-produk merek lokal maupun internasional. Yang keempat, meningkatkan kontribusi penjualan online terhadap total penjualan hingga 20%. Yang kelima, meningkatkan jumlah anggota program loyalitas sebesar 30%. Dan yang keenam, meningkatkan skor kepuasan pelanggan NPS sebesar 20%. Dan yang ketujuh, mencapai 50% dari produk yang dijual adalah produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada bab 3, membahas tentang penentuan IFAS dan EPAS dan titik koordinat yang pertama, penentuan IFAS dan EFAS. Kekuatan Metro Department Store yang pertama, produk yang lengkap dan variatif. Metro menawarkan berbagai produk dari berbagai merek, termasuk fashion, kecantikan, tas, sepatu, dan lain-lain. Hal ini membuat pelanggan memiliki pilihan yang luas dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah. Yang kedua, produk dengan kualitas yang tinggi. Metro hanya menawarkan dengan kualitas yang tinggi dan terjamin, sehingga pelanggan dapat memilih kepastian tentang kualitas produk yang dibeli. Yang ketiga, staf pekerja yang berpengalaman. Staf Metro memiliki pengalaman yang luas dan terlatih untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan. Hal ini membuat pelanggan merasa nyaman dan dihargai. Keempat, program loyalitas yang baik. Metro memiliki program loyalitas yang baik yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan reward dan diskon. Hal ini membuat pelanggan tetap setia dan loyal terhadap mereka. Selanjutnya yaitu weakness. Yang pertama ada harga relatif tinggi. Harga yang tinggi dapat menciptakan persepsi bahwa produk Metro terlalu mahal dibandingkan dengan apa yang ditawarkan. Jika pelanggan merasa bahwa nilai yang mereka dapatkan tidak sepadan dengan harga yang dibayar, mereka mungkin beralih ke kompetitor yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua yaitu lokasi yang kurang strategis. Toko yang terletak di area yang kurang ramai sehingga tidak terlihat oleh banyak orang. Hal ini dapat menyebabkan konsumen kurang berminat datang ke toko tersebut. Yang ketiga yaitu kurang maksimal dalam pemanfaatan online. Metro Department Store kurang maksimal dalam pemanfaatan teknologi online untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Tanpa kehadiran online yang kuat, Metro kehilangan kesempatan untuk menjangkau pelanggan di luar area fisik toko mereka. Adapun opportunities atau peluang dari Metro Department Store Karawang yang pertama, memanfaatkan sosial media sebagai instrumen penjualan. Yang kedua itu ada melakukan ekspansi ke pasar internasional agar pangsa pasar lebih meluas. Yang ketiga itu bermitra dengan brand eksklusif yang berkualitas agar produk tetap terjaga kualitasnya. Dan yang terakhir itu melakukan kegiatan bazar di area yang lebih ramai pengunjung sehingga bisa memperbaiki lokasi yang kurang strategis. Eksternal faktor yang kedua adalah threat atau ancaman. Di sini kami menganalisis ada 4 ancaman pada perusahaan ini. Yang pertama adalah persaingan ketat dengan retail online dan toko fisik lainnya. Yang kedua ada penurunan ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen. Yang ketiga ada perubahan preferensi konsumen ke arah belanja online. Dan yang terakhir adalah ancaman dari toko dengan target pasar menengah ke bawah.
Selanjutnya, pada bab 3 membahas tentang penentuan koordinat posisi perusahaan. Langkah pertama adalah menghitung bobot, rating, dan juga skor dari IFAS. Di sini IFAS Tank pada poin pertama kami memberi bobot 0,2, poin kedua memberi bobot 0,2, poin ketiga 0,15, poin keempat 0,15, kemudian weakness poin pertama adalah 0,1, poin kedua adalah 0,1, dan poin ketiga adalah 0,1, sehingga jumlah dari bobot adalah 1. Lalu kami memberi rating pada strength, poin pertama adalah 4, poin kedua adalah 3, poin ketiga adalah 3, poin keempat adalah 4. Lalu pada weakness poin pertama kami memberi rating 2, poin kedua memberi rating 3, poin ketiga memberi rating 3. Lalu untuk skor pada strength poin pertama adalah 0,8, poin kedua adalah 0,6, poin ketiga adalah 0,45, poin keempat adalah 0,16. Kemudian pada weakness poin pertama skornya adalah 0,2, poin kedua adalah 0,3, poin ketiga adalah 0,3. Sehingga total dari strength adalah 2,45 dan total dari weakness adalah 0,8. Skor ini didapat dari nilai bobot dikali rating. Langkah selanjutnya adalah menghitung bobot, rating, dan juga skor dari EVAS. Untuk EVAS Opportunity poin pertama, kami memberi bobot 0,2, poin kedua 0,1, poin ketiga 0,15, poin keempat 0,1. Lalu EVAS untuk treat pada poin pertama adalah 0,15, pada poin kedua adalah 0,15, pada poin ketiga adalah 0,1, pada poin keempat adalah 0,05, sehingga jumlah dari bobot tersebut adalah 1. Lalu untuk rating, kami memberi rating untuk opportunity poin pertama adalah 4, poin kedua adalah 2, poin ketiga adalah 3, poin keempat adalah 3. Untuk rating treat poin pertama adalah 2, poin kedua adalah 2, poin ketiga adalah 2, dan poin keempat adalah 1. Untuk skornya, opportunity pada poin pertama adalah 0,8, poin kedua adalah 0,2, poin ketiga adalah 0,45, poin keempat adalah 0,3. Lalu untuk skor treat pada poin pertama adalah 0,3, poin kedua adalah 0,3, poin ketiga adalah 0,2, poin keempat adalah 0,05. Sehingga total dari opportunities adalah 1,75 dan total dari treat adalah 0,85. Kemudian, menghitung kuadran dan juga titik koordinat. Langkah pertama adalah menghitung kuadrannya. Kuadrannya itu didapat dari strength dikurangi weakness sama dengan 2,8 dikurangi 0,8 sehingga hasilnya adalah 2. Langkah selanjutnya yaitu menghitung titik koordinat. Titik koordinatnya didapat dari opportunities dikurangi treat sama dengan 2,5 dikurangi 0,45 sehingga hasilnya adalah 2,05. Lalu setelah menghitung kuadrat, didapat positioning pada perusahaan ini adalah pada kuadran 1 sehingga bersifat agresif. Berdasarkan hasil perhitungan bobot skor rating, didapatkan positioning perusahaan Metro Department Store ini berada di kuadran 1 atau bersifat agresif. Maka bentuk matriks SWOT-nya sebagai berikut. Pada matriks SWOT terdapat faktor internal, yang termasuk faktor internal yaitu strength atau kekuatan dan weakness. Untuk strength-nya ini, yang pertama pada produk menyediakan berbagai kebutuhan konsumen. Untuk strength atau kekuatannya sebagai berikut. Yang pertama, produk itu menyediakan berbagai kebutuhan konsumen dari mulai peralatan rumah tangga hingga produk fashion yang variatif dan berkualitas. Lalu juga menyediakan berbagai macam produk dengan label terkenal dari lokal hingga mancanegara. Lalu ada harga, biaya sesuai dengan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Lalu juga ada promosi, adanya program meningkatkan penjualan dan mempertahankan konsumsi informasi bisa didapatkan pada platform digital. Lalu ada lokasi yang nyaman dan terjaga kebersihannya. Selanjutnya, faktor internal weakness atau kelemahan.
Berdasarkan produk, kualitas produk yang dijual di Metro Department Store tidak selalu sesuai dengan harapan konsumen. Lalu berdasarkan harga, harga yang relatif tinggi bagi sebagian kalangan. Lalu berdasarkan promosi, kurangnya informasi yang jelas tentang produk yang ditawarkan. Lalu berdasarkan lokasi, kurang aksesibel, lokasi yang kurang strategis. Eksternal faktor pada analisis matrix SWOT yang pertama adalah opportunity. Peluang produk yaitu menghasilkan penjualan yang lebih tinggi melalui penjualan online sehingga segmen pasarnya lebih luas dan tidak hanya lokal saja. Kemudian peluang untuk harga adalah pelayanan yang baik, kualitas produk premium, dan kualitas berbelanja yang baik. Kemudian peluang pada promosinya adalah kepuasan konsumen yang tinggi dan peluang pada lokasi adalah fasilitas yang nyaman, berbelanja dengan nyaman, dan menyenangkan. Yang kedua adalah ancaman atau threat. Pada produk, ancamannya adalah adanya kompetitor sejenis dan juga perubahan preferensi konsumen. Kemudian ancaman pada harga yaitu perubahan biaya operasional dan juga promosi dan diskon pesaing. Selanjutnya untuk ancaman promosi adalah keunggulan promosi e-commerce dan juga teknologi dan inovasi pesaing. Yang terakhir adalah ancaman dari lokasi, yaitu lokasinya tidak banyak terakses oleh pengunjung mall dan store lain yang lokasinya lebih strategis. Strategi strength opportunity. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk lengkap dan variatif dengan kualitas tinggi. Yang kedua, memanfaatkan staf yang berpengalaman dan program loyalitas yang baik untuk ekspansi ke pasar internasional dan bermitra dengan brand eksklusif yang berkualitas. Strategi weakness opportunity. Yang kesatu yaitu mengatasi harga yang relatif tinggi dengan memanfaatkan media sosial untuk memberikan penawaran khusus dan diskon. Dua, memilih lokasi strategis untuk kegiatan bazar di area yang lebih ramai pengunjung untuk mengkompensasi lokasi toko yang kurang strategis. Tiga, meningkatkan pemanfaatan online untuk mendukung penjualan dan ekspansi pasar. Kekuatan berdasarkan ancaman. Yang pertama, menggunakan pengenalan merek program loyalitas untuk mengatasi persaingan ketat dan perubahan preferensi konsumen. Dan yang kedua, memanfaatkan staf berpengalaman untuk mengelola gangguan rantai pasokan dan dampak ekonomi. Kelemahan berdasarkan ancaman. Yang pertama, menurunkan harga atau menawarkan nilai tambah untuk bersaing dengan toko yang menargetkan pasar menengah ke bawah. Dan yang kedua, mengoptimalkan penjualan online untuk mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik yang strategis. Yang ketiga, melakukan efisiensi operasional, strategi pemasaran yang efektif untuk menghadapi penurunan ekonomi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Karena perusahaan Metro ini berada di kuadran 1, maka strategi yang kita ambil dari SO atau Strange Opportunities. Maka kekuatan berdasarkan peluang yaitu memanfaatkan platform digital ataupun sosial media untuk strategi penjualan. Hal itu dapat dilakukan oleh perusahaan karena kemudahan akses dan biaya promosi yang relatif rendah, sehingga secara tidak langsung dapat menekan biaya operasional promosi pada Metro Department Store. Penerapan strategi pemasaran dengan melihat posisi kuadran SWOT Metro Department Store Karawang yang berada di kuadran 1 yaitu posisi agresif, sehingga Metro Department Store Karawang dapat melakukan strategi pertumbuhan yang lebih komprehensif, tentunya dengan cara menerapkan strategi yang tepat untuk Metro Department Store Karawang. Perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan internalnya seperti produk berkualitas tinggi dan staf berpengalaman untuk memperluas jangkauan pasar melalui pemanfaatan sosial media secara intensif. Langkah-langkah konkretnya yang dapat dilakukan oleh Metro yaitu pengembangan konten yang menarik, kampanye iklan yang cermat, dan interaksi aktif dengan pelanggan untuk membangun kesadaran merek yang kuat serta meningkatkan loyalitas konsumen. Perusahaan juga harus fokus pada mitigasi kelemahan seperti harga yang relatif tinggi dengan menawarkan penawaran khusus dan diskon melalui platform media sosial. Selain itu, memilih lokasi bazar yang strategis yang ramai pengunjung dapat membantu mengatasi kekurangan dari lokasi toko yang kurang ideal.
Kesimpulannya, setelah menganalisis strategi pengembangan bisnis pada perusahaan retail di Metro Department Store Karawang terkait kondisi internal dan juga eksternal melalui identifikasi IFAS dan EVAS, serta penentuan titik koordinat perusahaan, dapat disimpulkan bahwa secara umum Metro Department Store Karawang memiliki posisi yang baik di kuadran pertumbuhan. Perusahaan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif seperti penyediaan produk berkualitas dan bervariasi serta bermitra dengan brand ternama. Namun perusahaan juga menghadapi tantangan seperti lokasi yang kurang strategis dan harga yang relatif mahal. Perusahaan perlu merumuskan strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang dan menanggulangi ancaman serta kelemahan yang ada. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan pangsa pasar melalui ekspansi toko secara online maupun campuran. Yang kedua, menurunkan harga strategis pada produk tertentu untuk menarik konsumen kelas menengah ke bawah. 3. Mempromosikan produk secara lebih agresif melalui media sosial untuk meningkatkan brand awareness. 4. Mempertimbangkan alternatif lokasi baru yang lebih strategis dan mudah diakses oleh konsumen. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.